Ada Kimia, ada Stefani. Hai, aku Stefani. Hari ini aku ingin membuat parfum menggunakan alat yang sederhana dan menggunakan bahan-bahan yang gampang ditemuin di sekitar kita. Mari kita buat. Ayo, hari ini kita mau buat apa? Oke, jadi alat dan bahannya kita butuh wadah parfum, terus kita juga butuh selang dan wadah untuk es batunya guys. Nih, es batunya nanti jangan lupa ditaburin garam ya teman-teman. Kita juga punya bahannya itu ada bunga kamboja, terus ada melati tadi dikit, sama kompor untuk melakukan proses destilasi. Oh iya teman-teman, ada satu alat yang ketinggalan yaitu kaleng. Fungsi kaleng di sini untuk membantu kita membuat proses destilasi. Untuk kaleng kita bolongkan di bagian atas. Sesuaikan dengan diameter selangnya ya. Sambil menunggu, aku akan menjelaskan apa itu destilasi. Destilasi atau penyulingan itu adalah proses fisik pemisahan campuran cairan berdasarkan perbedaan titik didih komponennya yang melibatkan pemanasan campuran hingga komponen dengan titik didih lebih rendah menguap, kemudian uapnya didinginkan kembali menjadi cairan murni. Singkatnya, destilasi itu proses pemisahan cairan dengan cara dipanaskan sampai menjadi uap, lalu uapnya didinginkan lagi supaya menjadi cairan murni. Oke, jadi di video kita kasih lem karena kita merasa cukup longgar. Dan teman-teman, untuk memasukkan selangnya jangan sampai masuk paling dalam ya. Kalau bisa cuman masuk 1-2 cm aja. Di dalam video kita menaruh bubuk teh. Sebenarnya kita membuat 2 kali percobaan sih. Sama-sama menggunakan bunga kamboja, tapi tidak menggunakan teh karena aromanya menjadi sangat buruk. Tapi kalau kalian ingin mempunyai parfum beraroma teh, aku menyarankan untuk menggunakan daun untuk pembuatan teh. Jangan menggunakan teh yang sudah jadi seduh ya. Nah, ini dia proses destilasi. Posisi yang paling atas adalah kaleng yang kita gunakan untuk merebus bunga dan juga air dan mendapatkan uapnya. Untuk posisi kedua adalah pendinginan. Jadi selangnya itu kita taruh di paling bawahnya es batu agar selangnya tertutup es batu dan jadi dingin. Nah, ntar uapnya bakalan jatuh ke tempatnya si es ini nih, pendinginan. Proses ketiga kita taruh di paling bawah. Kenapa? Jadi uap panas yang telah melewati proses pendinginan dia akan mencair dan menjadi cairan murni, dan dia tuh warnanya nggak ada ya teman-teman, bening dan dia beraroma. Setelah itu kita menyiapkan absolut untuk dicampurkan. Kadar pada absolut kurang lebih 99% etanol. Jika kita langsung menggunakan cairan murni sebagai parfum, aromanya terlalu menyengat dan tidak enak. Itu mengapa kita akan mencampurkan absolut dengan cairan murninya. Selain itu, kalau kalian menggunakan air murni tersebut langsung ke badan kalian, dia tuh aromanya nggak akan menyebar teman-teman, karena dia cuma cairan biasa. Tapi kalau menggunakan alkohol itu kan dia dapat dengan cepat menguap kepada udara. Jadi kalau kita gabung mereka, terus dijadikan satu, lalu kita semprot-semprot, aromanya akan menyebar ke seluruhnya. Jadi dia nggak bakal nempel di satu titik doang, tapi dia bisa menyebar ke semuanya. Jadi peran absolut dalam pembuatan parfum itu sangat banget dibutuhkan ya teman-teman. Karena dengan adanya absolut, parfum itu akan menjadi lebih kuat. Terus kalau misalnya teksturnya dia seperti oily gitu, terus dikasih absolut, teksturnya bakalan jadi lebih normal dan lebih enak dipakai. Kesimpulannya, kita sangat membutuhkan absolut sebagai alkohol untuk melarutkan cairan murni ini agar nanti parfum yang kita gunakan itu menjadi aromanya stabil, terus teksturnya juga lebih ringan dan tahan lama dan tidak jamuran. Itu dia cara membuat parfum menggunakan bahan-bahan yang mudah kita temukan di sekitar kita dan menggunakan alat yang sederhana dalam teori destilasi. Terima kasih. Ini ya. Ini enggak? Wangi banget. Testimoni. Testimoni. Review kalau parfum kita. Boleh. Coba. Kemana? Maaf. Bilang. Wangi banget. Wangi. Ini orang review ya. Jangan makan. Boleh ya. Tapi dia lagi makan guys, mesti kita semprot. Iya, jangan. Wangi banget kan? Ini pasti wangi. Ini pasti wangi. Wangi kan? Wangi banget.